Visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan wujud, bahkan sebaliknya bisa menjadi generasi cemas dan lemas. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur rasul as-sadiqul wa'dul amin. Rabbis shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Hasrul Hasan, biasa dipanggil Bang Icon, Dewan Pakar Gerakan Islam Pengawal NKRI, ingin memberikan pokok-pokok pikiran terkait kondisi sosial politik Indonesia saat ini, terutama sejak 25 Agustus 2025. Awalnya unjuk rasa, akhirnya amuk massa yang melibatkan banyak komponen masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum. Sungguh sangat ironis, miris dan tragis. Izin saya istilahkan pokok-pokok pikiran tersebut dengan nama aplikasi 3x3. Penjelasan singkatnya adalah serba 3. 3 akar penyebab masalah, 3 pemicu masalah, dan 3 solusi masalah. Tidak berpanjang kalam, langsung to the point. 3 akar masalah. Pertama, kesulitan hidup dan kesenjangan ekonomi yang ekstrim. Kita bayangkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia naik 3 kali lipat dalam hanya beberapa tahun terakhir. Sementara 9 juta kelas menengah turun menjadi miskin. Aset 4 orang terkaya Indonesia lebih besar dari gabungan 100 juta kekayaan aset orang miskin Indonesia. Warga miskin berdasarkan standar internasional sebesar 19,9%. Dan ini tertinggi ke-7 se-ASEAN setelah Myanmar, Timor Leste, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Filipina. Artinya, setiap 10 penduduk Indonesia, di situ terdapat 2 orang miskin. Yang kaya semakin kaya, walaupun mendapatkannya dengan cara-cara yang masih perlu kita pertanyakan. Yang kedua, pengangguran dan ketidakpastian kerja masih menjadi masalah yang cukup serius. Pengangguran Indonesia saat ini tercatat 4,76%. Pengangguran sangat berdampak terhadap tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa, termasuk tidak stabilan sosial dan peningkatan kriminalitas. Tertinggi kedua se-ASEAN. 3, penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung masyarakat. Kenyataannya bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum dan ikut
berperan menakut-nakuti atau mengancam masyarakat agar melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Berikutnya, 3 pemicu masalah. 1. Penanganan kasus korupsi yang berlarut-larut, timbul, tenggelam, dan tidak tuntas. Mega korupsi terutama dalam 10 tahun terakhir yang sudah terungkap dengan total sekitar 1.600 triliun rupiah. Yang artinya angka ini lebih besar dari 50% anggaran penerimaan negara tahun 2026. Sungguh jumlah yang fantastis, amat besar. Kasus mega korupsi tersebut antara lain tata kelola minyak mentah Pertamina, PT Timah, korupsi Asabri, skandal Jiwasraya, ekspor CPO, dan yang terakhir laptop Chromebook dan sebagainya. Sungguh sangat ironis. 2. Pemberian tunjangan rumah anggota DPR beserta peningkatan fasilitasnya di tengah kesulitan hidup rakyat, termasuk gaya hidup yang hedonis dan flexing yang tidak mungkin tertutupi dalam era transformasi teknologi yang tentunya semua dapat terlihat dengan jelas. Sangat miris. 3. Kebrutalan polisi dalam mengamankan demo masyarakat dengan gugurnya beberapa korban baik di Jakarta maupun di beberapa tempat di daerah. Termasuk seorang anak muda usia 21 tahun, almarhum Afan Kurniawan, yang merupakan tulang punggung keluarga, pengemudi ojol ketika kerja saat mengantarkan pesanan food online digilas oleh kendaraan taktis Brimob pada hari Kamis 28 Agustus 2025 yang lalu. Benar-benar hal ini melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sungguh sangat tragis. 3. Solusi masalah. Hakul yakin visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan wujud, bahkan sebaliknya bisa menjadi generasi cemas dan lemas, kecuali dilakukan solusi yang benar-benar strategis dan berkesinambungan. Ada 3 solusi yang saya tawarkan. Meminta agar Presiden Prabowo selaku pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan melakukan 3 hal sebagai berikut. 1. Dorong penyelesaian kasus korupsi dengan tegas, tuntas, transparan, adil dan cepat, jangan bertele-tele. Dan ini juga merupakan wujud asta cita ketujuh Prabowo seperti yang senantiasa digaungkan selama ini. Kejar para koruptor walau sampai ke Antartika. 2. Perintahkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada korporasi BUMN dan BUMD sejalan dengan misi sosial kemasyarakatannya. Dan ini tentunya sebagai wujud asta cita ketiga Prabowo. Ketiga, ganti Kapolri dengan sosok yang tegas, berani, berakhlak mulia dan adil. Demikianlah saya sampaikan, semoga ada manfaatnya demi Indonesia Emas tahun 2045. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.